Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulpan Maulana. Di sini saya akan membahas tentang desain produk, pengertian produk. Ada beberapa pengertian produk dan di sini saya mengambil menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 1996, halaman 274. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan para konsumennya. Atribut produk. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2004, halaman 347 menyatakan atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang diberikan. Atribut produk meliputi yang pertama adalah merek. Menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, simbol atau lambang dengan warna gerak atau kombinasi atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Dan yang kedua, kemasan. Menurut Kotler, kemasan atau packing merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Dan yang ketiga, label. Menurut Kotler, adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Siklus hidup produk. Perancangan suatu pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan konsumen akan manfaat produk, mendesainnya sampai tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Hal ini berkaitan erat pula dengan siklus hidup produk tersebut. Perancangan yang baik akan menghasilkan produk unggulan yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan customer. Karenanya, perancangan yang baik membutuhkan input dari berbagai sisi dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat. Yang pertama, tingkat paling dasar adalah produk inti atau core products yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Dan yang kedua, tingkat aktual atau aktual produk. Perencanaan produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk inti. Produk aktual mempunyai 5 macam karakter, yaitu tingkat mutu, sifat, desain, nama merek, kemasan. Dan yang ketiga, tingkat produk tambahan atau augmented product. Perencanaan produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Klasifikasi produk. Produk konsumen atau consumer product adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Dan yang kedua, produk sehari-hari atau convenience product adalah produk dan jasa konsumen yang pembeliannya sering seketika, hanya sedikit membanding-bandingkan dan usaha minimal. Produk sehari-hari dapat dibagi lebih lanjut menjadi produk kebutuhan pokok atau staples product, produk impuls atau impulse product, dan produk keadaan darurat, emergency product. Produk shopping atau shopping product adalah produk konsumen yang jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu, harga, dan gayanya. Produk shopping atau shopping product adalah produk konsumen yang jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu, dan harganya. Strategi pengenalan produk baru. Proses pengenalan produk menarik pasar, market pull. Menurut pandangan ini, Anda harus membuat apa yang dapat dijual. Dalam hal ini, produk baru ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi dan proses operasi. Kebutuhan pelanggan merupakan dasar utama untuk pengenalan produk baru. Mendorong teknologi post. Pendekatan ini menyarankan bahwa Anda harus menjual apa yang Anda dapat buat. Dengan demikian, produk baru diperoleh dari teknologi produksi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Ini merupakan pekerjaan pemasaran untuk menciptakan pasar dan menjual produk yang dibuat. Ada langkah-langkah dalam mengembangkan produk baru antara lain. Yang pertama, pengembangan ide. Ide ini diidentifikasi dari kebutuhan pasar. Ini akan menghasilkan pengembangan teknologi dan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang kedua, desain produk. Proses ini berkaitan dengan pengembangan desain terbaik dari produk terbaru. Dan yang ketiga, desain produk cross fungsional. Ini di mana tidak sesuai
teknologi karena teknologi baru yang tidak terbukti secara teori kurang dimengerti dengan baik. Yang keempat, menentukan karakteristik. Ini bertujuan untuk mengetahui selera konsumen terhadap produk. Desain merek. Merek adalah nama istilah, tanda, rancangan, atau kombinasi dari semua itu yang bertujuan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau dari beberapa penjual untuk membedakannya dari produk pesaing. Keputusan penetapan merek didasarkan pada yang pertama, menggunakan merek atau tidak. Yang kedua, seleksi nama merek yang akan dipilih. Dan yang ketiga, sponsor merek. Yang keempat, strategi merek. Dan yang kelima, memposisikan ulang merek. Keamanan dan pengemasan. Pengemasan termasuk aktivitas dalam merancang dan membuat wadah atau membungkus suatu produk. Ada 3 alasan mengapa kemasan harus dilakukan. Yang pertama, kemasan memenuhi sasaran. Dan yang kedua, bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan dan memperoleh laba. Pembuatan label. Fungsi label adalah mengidentifikasi produk atau merek. Dan yang kedua, dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk. Dan yang ketiga, dapat mempromosikan produk. Yang keempat, mungkin juga mengklasifikasikan produk. Pelayanan. Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.